Sejak kecil, Ellie selalu penasaran dengan astronomi dan sinyal radio. Ia dapat menghabiskan sepanjang sore di radio untuk menghubungi berbagai belahan dunia hanya untuk bersenang-senang, mencatat semua panggilannya di peta. Ayahnya selalu mendukungnya dan mereka sering melihat luar angkasa bersama-sama menggunakan teleskop. Ellie bermimpi untuk menghubungi alien suatu hari nanti, tetapi terkadang ia juga bertanya-tanya apakah ia juga dapat menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan mendiang ibunya. Bertahun-tahun kemudian, Ellie menjadi dokter yang bekerja untuk program Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI di Observatorium Arecibo di Puerto Rico. Sama seperti masa kecilnya, ia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di depan radio untuk mencari emisi yang dikirim alien, guna membuktikan bahwa emisi itu nyata. Rekan kerjanya yang tunanetra, Ken, menghargai apa yang ia lakukan karena tidak ada yang duduk untuk sekadar mendengarkan lagi. Ellie memulai peta baru yang menandai semua titik di galaksi yang telah ia periksa. Suatu hari saat makan siang di sebuah restoran, Ellie didekati oleh Palmer yang menanyakan tentang pekerjaan observatorium saat ini. Dia sedang menulis buku tentang bagaimana teknologi memengaruhi negara-negara dunia ketiga dan memiliki kompas plastik kecil yang ingin dia berikan kepada Ellie, tetapi Ellie mengembalikannya. Palmer mulai menggoda dan mereka sepakat untuk bertemu pada hari Selasa. Tak lama kemudian, penasihat sains presiden, David, datang untuk memeriksa penelitian tersebut, tetapi jelas dia tidak ingin berada di sana. Pada Selasa malam, mereka mengadakan pesta, dan David terus menjelaskan bagaimana proyek sains perlu menghasilkan laba karena menggunakan pajak rakyat. Ellie mencoba menjelaskan pentingnya penelitian ilmiah dan Palmer membelanya, tetapi David memanggilnya ayah. Saat suasana hati Ellie menurun, dia bertanya kepada Palmer apakah dia seorang pendeta dan dia menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia memiliki gelar magister ketuhanan dan sekarang dia melakukan pekerjaan kemanusiaan sekuler dengan dukungan gereja-gereja dunia ketiga. Ellie skeptis tetapi dia tetap pergi bersamanya dan mereka mengamati bintang-bintang sebentar sehingga dia dapat berbagi beberapa hal yang dia ketahui. Dia juga menceritakan kisah tentang bagaimana ayahnya menginspirasinya untuk menjadi seorang astronom. Keduanya berciuman dan akhirnya menghabiskan malam bersama. Setelah selesai, mereka berdiskusi tentang filosofi Tuhan dan sains. Palmer benar-benar percaya pada Tuhan, tetapi Ellie berpikir pasti ada penjelasan untuk semuanya. Kemudian Palmer bertanya kepada Ellie tentang masa kecilnya, mengetahui bahwa ibunya meninggal saat melahirkan dan ayahnya meninggal saat dia berusia 9 tahun. Ellie merasa tidak nyaman dan mengumumkan bahwa dia harus pergi bekerja, tetapi dia menyuruh Palmer meninggalkan nomor teleponnya. Saat keluar, Ellie teringat hari ketika ayahnya meninggal. Malam itu dia mendengar suara dan turun ke bawah untuk menemukan ayahnya pingsan. Dia harus berlari kembali dan mengambil obat dari kamar mandi lantai atas tetapi sudah terlambat. Kemudian selama pemakaman seorang pendeta menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah kehendak Tuhan, tetapi Ellie tidak setuju. Dia pikir dia seharusnya menyimpan obat di kamar mandi lantai bawah juga. Setelah itu dia mengabaikan orang lain dan bergegas ke radionya untuk melihat apakah dia bisa menghubungi ayahnya. Saat ini, Kent memberitahu Ellie bahwa David telah menutup proyek mereka. Ellie yang marah bergegas untuk membentak David yang percaya bahwa dia membuang-buang waktunya sehingga dia menyelamatkan karirnya. Kemudian Ellie pulang ke rumah dan menemukan nomor Palmer dengan kompas kecil. Namun, ia malah menelepon Kent dan mengumumkan bahwa ia akan mencari investor agar kelompok mereka dapat melanjutkan penelitian di New Mexico. Ketika ia pindah, ia meninggalkan nomor Palmer. 13 bulan kemudian, setelah banyak pertemuan yang gagal di perusahaan lain, Ellie tiba di Hayden Industries untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi Dewan Direksi menyebut idenya sebagai fiksi ilmiah. Ellie membentak dan mengomel, sambil menunjukkan bahwa semua penemuan ilmiah adalah fiksi ilmiah di beberapa titik dalam sejarah. Pada saat itu, Dewan Direksi mendapat telepon dari CEO Hayden sendiri yang setuju untuk mendanai penelitiannya.
4 tahun kemudian, Ellie masih berada di New Mexico bekerja dengan parabola besar. Suatu sore, Ken datang dengan berita buruk, mengatakan bahwa mereka mendapat tekanan dari komunitas ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian. Hudson bersedia mendanai proyek tersebut selama bertahun-tahun, tetapi teleskop tersebut dimiliki pemerintah dan mereka ingin menyewakannya kepada orang-orang yang lebih menguntungkan. Telah diputuskan bahwa proyek tersebut akan ditutup dalam waktu 3 bulan. Ellie ingin melawan, tetapi Ken merasa sudah waktunya untuk mengakui kekalahan. Sementara itu, Palmer telah menerbitkan bukunya dan menjadi penasihat spiritual di Gedung Putih. Ia muncul di TV dan menjelaskan bahwa ia tidak anti teknologi, tetapi ia percaya orang-orang telah kehilangan arah karena mereka terobsesi dengan komputer alih-alih menemukan makna hidup. Hari-hari berlalu dan Ellie tidak pernah berhenti mendengarkan. Suatu malam, ia terkejut mendengar suara berdenyut. Karena sangat bersemangat, ia segera memanggil timnya untuk memberi mereka koordinat, sementara ia bergegas kembali ke observatorium. Tim juga bersemangat dan mulai menghubungkan sebanyak mungkin mesin saat mereka memutar satelit untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Mereka bekerja sama untuk melakukan semua pelacakan dan perekaman, dengan senang hati mengonfirmasi bahwa sinyal itu berasal dari luar angkasa. Sinyal itu tampaknya berasal dari bintang Vega 26 tahun cahaya jauhnya. Ini berarti sinyal itu telah menempuh perjalanan selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba transmisi berhenti dan Ellie hampir kehilangan harapan, tetapi untungnya sinyal itu segera dimulai kembali. Ellie menyadari bahwa denyutan itu mewakili bilangan prima, yang berarti sinyal itu tidak acak dan seseorang secara khusus mengirimkannya. Setelah tim berdebat tentang cara lanjutkan, mereka setuju untuk memanggil semua orang. Keesokan paginya, area tersebut dipenuhi oleh wartawan dan penasihat keamanan nasional. Tim menjelaskan bahwa stasiun lain telah mengonfirmasi penemuan mereka, tetapi pemimpin Dewan Keamanan Nasional Kitts masih tidak senang bahwa tim tersebut memberitahu dunia alih-alih merahasiakan informasi tersebut. Setidaknya kali ini David membelanya, menjelaskan bahwa tanpa bantuan stasiun lain, mereka akan kehilangan sinyal. Dengan bantuan Ken, mereka menemukan sinyal kedua yang datang bersama sinyal pertama dan mereka menghubungkannya ke TV. Tim mulai mengutak-atik pengaturan dan akhirnya berhasil mendekode sinyal tersebut menjadi pesan video, rekaman pidato pembukaan Hitler di Olimpiade. Ini adalah transmisi televisi pertama yang pergi ke luar angkasa dan alien telah mengirimkannya kembali sebagai ucapan halo. Gedung Putih panik dan Presiden membuat pengumuman tentang kontak dengan alien tersebut sambil berusaha untuk tidak menyebut nama Hitler, meyakinkan wartawan bahwa pesan tersebut tidak berbahaya. Ellie bersiap untuk berbicara di depan umum, tetapi David malah dipanggil sebagai pemimpin investigasi. Sementara itu, Ken terus menganalisis sinyal tersebut dan menyadari bahwa sinyal tersebut memiliki struktur. Mereka menyatukan semua bingkai tambahan yang tidak termasuk dalam video Olimpiade dan menemukan bahwa sinyal tersebut diterjemahkan menjadi sejumlah besar data. Tak lama kemudian, Ellie membuat presentasi tentang data ini dan David mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil alih dekripsi tersebut yang menyebabkan Ellie protes karena ini selalu menjadi pekerjaan pribadinya. Pejabat Gedung Putih, Rachel, mengizinkan Ellie untuk tetap mengendalikan penyelidikan, tetapi semua kemajuan harus selalu didiskusikan secara pribadi dengan pemerintah terlebih dahulu sebelum membuat pengumuman publik. Tak lama kemudian, media di seluruh dunia membicarakan penemuan ini. Demonstran neo-Nazi menguasai jalan-jalan sementara kehadiran di tempat ibadah meningkat. Organisasi kesehatan juga khawatir bahwa penghapusan diri massal dapat menjadi masalah besar karena beberapa aliran sesat telah mulai mati. Saat semua orang di TV mulai berdebat tentang sains versus agama, ribuan orang berkemah di luar fasilitas di New Mexico. Beberapa hanya berdoa, yang lain hanya menonton, tetapi banyak juga yang memprotes. Ellie terkejut melihat organisasi yang meragukan menawarkan asuransi penculikan UFO. Setidaknya sebagian besar orang bersenang-senang, tetapi dia khawatir tentang seorang fanatik agama bernama Joseph yang terus mengilhami kebencian.
3 minggu setelah penemuan itu, Ellie pulang ke rumah dan menemukan email dari pengirim yang tidak dikenal. Teks itu mengatakan, "Bawa aku ke pemimpinmu," dan Ellie menjawab, "Siapa kamu?" Jawabannya segera datang dengan mengatakan, "Aku punya rahasia," dan menunjukkan sebagian dari pesan alien itu. Saat Ellie marah karena seorang peretas potensial, dia mendapat panggilan telepon dan faks untuk janji temu khusus. Beberapa saat kemudian, sebuah helikopter menurunkan Ellie di bandara dan dia memasuki pesawat pribadi untuk bertemu Haden, pria yang mendanai penelitiannya dan mengirim email-email itu. Dia tinggal di pesawat itu dan menganggap Ellie sebagai salah satu investasinya yang paling berharga, itulah sebabnya dia menelitinya. Haden memutar video yang merangkum kehidupan dan pencapaian Ellie sebelum mengungkapkan bahwa dia dulunya juga seorang insinyur. Itulah sebabnya dia membenci bagaimana pemerintah dan agama menghalangi sains. Kemudian Haden mengumumkan bahwa ia telah menguraikan data tersebut dan memutarnya di layar, menunjukkan bahwa data tersebut harus disusun dalam 3 dimensi agar dapat dipahami. Keesokan harinya, Ellie menyampaikan penemuan ini kepada pemerintah, menjelaskan bahwa data tersebut berisi cetak biru untuk beberapa jenis mesin. Karena mereka tidak dapat mengetahui untuk apa mesin tersebut, terjadilah perdebatan untuk memutuskan apakah akan membangunnya atau tidak karena dapat berbahaya. Topik tentang Tuhan terus muncul dan Ellie terkejut melihat Palmer datang, mengatakan bahwa mereka harus menemukan titik tengah. Perdebatan tersebut disela oleh kedatangan presiden yang mendengarkan semua orang. Malam itu, sebuah pesta diadakan untuk merayakan kemajuan ini dan banyak pengunjuk rasa berkumpul di luar, termasuk Joseph. Mereka meminta para ilmuwan untuk mendapatkan pekerjaan nyata alih-alih membuang-buang uang pajak. Ellie bertemu dengan Palmer dan mereka berdiskusi tentang filosofi lagi. Ia menjelaskan bahwa ia membutuhkan bukti atas berbagai hal dan Palmer memintanya untuk membuktikan bahwa ia mencintai ayahnya yang membuatnya terdiam. Pada saat itu, mereka disela oleh berita besar yang bocor di TV. Telah ditemukan bahwa mesin tersebut adalah pesawat ruang angkasa 1 orang. Pertemuan darurat diadakan di Gedung Putih dan mereka sepakat untuk membangun mesin tersebut. Jadi presiden akan menghubungi negara-negara lain untuk membagi risiko dan biaya. Sebuah komite seleksi dibentuk dan Palmer ada di dalamnya. Mereka akan mewawancarai sekelompok kandidat untuk memutuskan siapa yang akan bepergian dengan mesin tersebut. Yang mengejutkan Ellie, David mengundurkan diri sebagai penasihat sains sehingga ia juga bisa menjadi kandidat. Tak lama kemudian media mulai membahas berapa biaya keseluruhan proyek ini bagi negara dan siapa yang layak melakukan perjalanan seperti itu. Ada banyak kontroversi seputar 10 kandidat akhir karena sepertiganya adalah orang Amerika dan Jepang, tidak mengajukan siapapun sebagai imbalan atas subkontrak integrasi sistem. Ellie muncul di TV dan mengatakan bahwa pelancong tersebut harus memahami bahasa pesan tersebut dan bahwa ia tidak berpikir alien akan mengirimi mereka sesuatu yang tidak berfungsi, jadi itu seharusnya tidak berbahaya. Hal ini tidak menghentikan astronot teratas dalam daftar tersebut untuk menarik pencalonannya ketika anak-anaknya yang ketakutan memintanya. Kemudian Ellie bertemu dengan Palmer dan menjelaskan bahwa karena dilatasi waktu, orang tersebut hanya akan menghabiskan 4 tahun di kapal, tetapi 50 tahun akan berlalu di bumi. Dia pikir pengorbanan itu setimpal jika itu berarti menemukan jawaban yang penting dan mereka akhirnya berciuman lagi. Pada hari wawancara kandidat, Ellie melakukannya dengan sangat baik dan panitia siap untuk menyelesaikannya. Namun Palmer menyela untuk bertanya tentang ateismenya yang membuatnya tampak buruk di depan semua orang. Pada akhirnya, David adalah yang terpilih. Di malam hari, Palmer mengunjungi Ellie untuk menjelaskan bahwa dia tidak dapat memilih seseorang yang menganggap sebagian besar dunia mengalami delusi. Jadi Ellie yang menangis mengembalikan kompas kepadanya dan mengusirnya. Mesin itu dibuat di Kennedy Space Center di Cape Canaveral dan orang banyak mulai berkumpul di sana juga. Banyak pengujian sedang dilakukan menggunakan robot untuk mendeteksi efek samping bagi penumpang.
Pada hari peluncuran, Ellie menghadiri acara tersebut dan David mengatakan kepadanya bahwa dia berharap idealismenya sudah cukup, tetapi sayangnya dunia berjalan dengan sistem keuntungan. Kemudian Ellie bergabung dengan tim di ruang kendali dan menyaksikan dengan penuh semangat bagaimana pesawat ruang angkasa itu diaktifkan, cincinnya berputar di sekitarnya sebagai semacam akselerator. Saat tes terakhir dijalankan, Ellie melihat monitor dan melihat Joseph berpura-pura menjadi pekerja di dekat kapal. Ia segera memperingatkan David dan semua orang berlari untuk menjatuhkan Joseph, tetapi sudah terlambat. Ia mengaktifkan bom dan ledakan besar menjatuhkan menara. Saat kerumunan panik dan berlari, bagian-bagian yang jatuh menghancurkan kapal dan membunuh sekelompok pekerja, termasuk David. Beberapa puing beterbangan tetapi tidak ada yang terluka di luar area kapal. Beberapa waktu kemudian, pihak berwenang mengadakan pemakaman yang layak bagi mereka yang tewas, sementara berita menayangkan video perpisahan yang ditinggalkan oleh Joseph, di mana ia mengatakan bahwa ia melakukan segalanya untuk kebaikan umat manusia. Saat Ellie kembali ke rumah, ia menemukan beberapa mesin menunggunya di kamarnya. Ia menekan tombol dan panggilan video dimulai, memperlihatkan Haden di stasiun luar angkasa Mir. Ia tinggal di sana karena ia sedang sekarat karena kanker dan ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya di luar angkasa. Ia memperbesar kamera di Pulau Hokkaido, mengejutkan Ellie dengan kapal kedua yang dibangun oleh Jepang. Perusahaan yang mendapatkan kontrak tersebut adalah anak perusahaan Haden dan melakukan semua ini secara rahasia. Ellie segera berangkat ke Jepang dengan pesawat pribadi Haden dan bertemu dengan tim di sebuah kapal besar. Mereka mengajarinya semua yang perlu diketahuinya tentang perjalanan itu dan berbagi tindakan pencegahan keselamatan, termasuk wadah racun. Mereka telah memberikan ini kepada para astronot selama bertahun-tahun untuk berjaga-jaga jika mereka perlu menghapus diri karena mereka bisa terjebak melayang di luar angkasa setelah pesawatnya rusak. Di malam hari, Palmer mengunjungi Ellie dan memberinya kompas, mengakui bahwa dia sebenarnya tidak memilihnya karena dia tidak ingin kehilangannya. Tak lama kemudian media mengumumkan adanya mesin kedua, tetapi tidak ada wartawan yang diizinkan berada di lokasi. Pada hari peluncuran, Ellie merasa gugup ketika dia melihat semua cincin berputar, tetapi dia tetap maju. Para teknisi membuat semua sambungan ke pakaiannya dan memasang kamera di kepalanya sehingga seluruh perjalanan terekam. Palmer menggunakan kontaknya untuk membawa Ken masuk sehingga dia dapat memberikan pesan keberuntungan kepada Ellie sebelum lepas landas. Kapal itu mulai bergetar yang merupakan hal yang normal, tetapi Ellie juga melihat cahaya aneh. Dia mencoba merekamnya untuk tim, tetapi rekamannya semuanya statis. Ia berteori bahwa itu pasti medan elektromagnetik dan terkejut melihat kapal menjadi transparan. Hitungan mundur dimulai dan tim khawatir, terutama saat kapal mulai bersinar dan semua angka di komputer tidak dapat dihitung. Mereka mempertimbangkan untuk membatalkan misi. Namun, Kent mendengar suara Ellie melalui suara statis yang mengumpat bahwa ia siap berangkat. Laut mulai menjadi gila di area tersebut dan mengguncang kapal tepat sebelum pesawat ruang angkasa akhirnya lepas landas. Ellie kagum dengan cahaya yang mengelilinginya, yang dengan cepat berubah menjadi pemandangan langit yang paling menakjubkan dan indah. Ini segera berubah menjadi terowongan, dan Ellie berteori bahwa itu adalah lubang cacing, menggambarkan seluruh pengalaman itu di depan kamera meskipun ia tidak dapat berkomunikasi dengan kontrol darat lagi. Setelah melintasi apa yang tampak seperti radiasi sisa, kapal berhenti dan Ellie melihat Vega. Melihat sekeliling, terlihat sebuah alat aneh di dekatnya, tetapi kapal tiba-tiba lepas landas lagi. Sekarang Ellie terbang melalui serangkaian lubang cacing yang terus memberikan efek aneh pada wajahnya. Akhirnya berhenti di sistem bintang lain dan Ellie melihat sebuah kota di sebuah planet. Dia hampir tidak bisa melihat apapun sebelum kapal memasuki lubang cacing yang jauh lebih ganas dan kompas mulai mengambang, jadi Ellie meninggalkan kursi untuk menangkapnya. Pada saat itu kursi itu terlepas dan menghantam langit-langit sebelum lampu padam. Ellie menyalakan senternya dan menemukan peristiwa surgawi yang tidak dapat dia identifikasi. Dia sangat tersentuh oleh keindahannya dan mengatakan seorang penyair seharusnya dikirim untuk menggambarkannya.
Tiba-tiba dia menemukan dirinya mengambang turun dan dia muncul di pantai. Tempat ini juga indah dan tampak seperti gambar yang dibuatnya saat masih kecil. Mengorek-ngorek menyebabkan tangannya bertemu dengan perlawanan, yang berarti ini semacam energi atau ilusi. Pada saat itu sebuah sosok mulai berlari ke arahnya dan Ellie terkejut melihat ayahnya, tetapi begitu dia memeluknya, dia menyadari bahwa dia tidak nyata. Ini adalah alien yang menjelaskan bahwa dia mengambil bentuk ini untuk berkomunikasi dengannya dengan lebih mudah. Ia mengonfirmasi bahwa ada banyak ras alien di luar sana dan bahwa manusia pertama kali menghubungi alam semesta dengan transmisi radio mereka. Sistem perjalanan yang digunakan Ellie dan setuju bahwa mereka layak, jadi mereka mengirimi mereka cetak biru sebagai langkah pertama bagi umat manusia untuk bergabung dengan seluruh alam semesta. Setelah ia mengucapkan selamat tinggal, Ellie melihat hujan meteor yang indah muncul di langit. Tiba-tiba sebuah cahaya bersinar terlalu terang, dan Ellie mendapati dirinya kembali di kapal yang mendarat kembali di Laut Jepang. Tim panik dan menghubungi Ellie, mengatakan bahwa ada kerusakan dan kapal tidak pernah berangkat. Setelah Ellie diselamatkan, ia menceritakan seluruh pengalamannya, tetapi kamera hanya merekam gambar statis. Ia bersumpah bahwa itu semua benar, tetapi Kitts menunjukkan padanya rekaman kapal yang jatuh dalam hitungan detik. Keesokan harinya, Presiden memberikan pidato yang mengatakan bahwa ini hanya kesalahan langkah, tetapi segera negara-negara lain terlibat dalam sengketa hukum. Media penuh dengan kritik dan teori konspirasi, terutama ketika Kitts mengundurkan diri dari jabatan penasihatnya. Setelah itu, Komite Kongres yang dipimpin Kitts menginterogasi Ellie yang menunjukkan bahwa lubang cacing dapat menjelaskan apa yang terjadi. Dilatasi waktu dapat membuat 1 detik di bumi sama dengan 18 jam di luar angkasa. Kitts segera menegurnya karena lubang cacing hanyalah sebuah teori dan menjatuhkan bom besar. Hayden telah meninggal dan diyakini bahwa seluruh kesepakatan ini adalah tipuan yang diatur olehnya. Ellie menangis saat memohon orang-orang untuk mempercayai ceritanya, mengejutkan dirinya sendiri dengan meminta mereka untuk percaya karena dia tidak memiliki bukti. Pidatonya tentang kekaguman, kerendahan hati, dan harapan menginspirasi Palmer, tetapi komite menyimpulkan bahwa ceritanya juga tipuan. Saat keluar, Palmer bergabung dengan Ellie di depan kamera dan kerumunan besar, memberitahu dunia bahwa dia mempercayainya. Sementara itu, secara rahasia, Rachel memberitahu Kitts bahwa kamera Ellie merekam 18 jam statis. 18 bulan kemudian, Ellie bekerja di pangkalan baru dengan radar tambahan karena sekarang SETI memiliki cukup dana untuk terus beroperasi. Anak-anak mengunjungi pangkalan tersebut selama perjalanan sekolah dan Ellie mengajari mereka bahwa mereka harus mencari jawaban mereka sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Semoga yang subscribe saya doakan panjang umur dan murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.